Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmania dengan NIM 200605110028 dari kelas praktikum struktur database. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 4 yaitu linked list. Ada dua soal, yaitu soal yang pertama adalah implementasi stack, di mana ada ketentuan bahwa data yang disimpan adalah record barang elektronik dengan field ID-nya integer, lalu ada nama barang string. Lalu melakukan operasi dari metode stack-nya yaitu push, pop, dan display. Nah, di sini saya membuat 3 kelas, yaitu kelas yang pertama adalah kelas stack yang berisi deklarasi variabel ID, name, dan juga ada variabel link dengan tipe stack nanti sebagai pointernya. Lalu ada kelas link stack yang berisi variabel top dengan tipenya stack. Lalu konstruktor link stack yang dalamnya berisi inisialisasi si top itu kosong. Lalu untuk insertnya ada push dengan parameter ID dan name. Di dalamnya ada pembuatan objek stack dengan nama S. Lalu jika si S-nya kosong, maka akan di-return atau dikembalikan. Nah, kalau tidak, maka akan terjadi si ID dari objek S-nya akan sama dengan input atau parameternya tadi yang diinputkan. Si namanya juga sama. Jadi name dari S-nya akan sama dengan name si parameter yang diinputkan. Lalu pointer dari objek S-nya nanti atau S.link-nya ini akan sama dengan top, akan diisi top. Nah, topnya nanti akan sama dengan S atau si objek S-nya. Lalu di sini ada juga metode isEmpty untuk mengecek apakah si stack-nya itu kosong atau tidak. Lalu untuk delete di sini ada pop, di mana isinya itu top akan disamadengankan dengan pointer top-nya. Nah, top-nya sendiri tadi itu kosong. Jadi itu untuk menghapus atau mendelete. Lalu untuk display-nya seperti biasa pembuatan variabel S disama dengan top. Lalu ada output ini sesuai modul, lalu perulangan bahwa kalau S-nya itu tidak kosong, maka akan dikeluarkan output atau ditampilkan si ID dan nama barangnya tadi. Lalu di enter dan S-nya atau objek variabel S-nya akan sama dengan pointer S atau selanjutnya. Itu akan berulang terus, lalu di enter. Untuk app atau main metodenya di sini ada 2 kali penginputan ya, maksudnya itu di sini setelah display. Untuk inputan pertama adalah ID 1 dan 2, lalu yang kedua ada ID 3 sampai 6. Lalu ada penghapusan 2 item karena di sini opnya itu 2 kali. Ini saja. Nah, sesuai dengan di modul ya. Nah, di sini inputnya dapat kita lihat bahwa input yang pertama kan VCD, lalu ada TV di atasnya. Lalu untuk input yang kedua, poin ke-3 sampai 6 itu juga di atasnya. Nah, di sini dapat dilihat implementasi dari stack atau tumpukan itu sendiri. Lalu dapat kita lihat juga untuk pop atau remove-nya itu yang terhapus adalah 2 item teratas. Jadi dapat dilihat bahwa implementasi stack ini menggunakan metode LIFO, sama seperti modul atau praktikum kemarin, yaitu last in first out, di mana item yang terakhir dimasukkan adalah item yang pertama keluar atau di-remove. Nah, juga dapat kita lihat implementasi dari push ini akan sama dengan linked list itu sama dengan insert first karena ditambahkan atau penambahan itu terjadi di atasnya. Untuk penghapusannya juga sama karena yang dihapus di atasnya itu sama, implementasinya itu sama dengan metode delete first. Lalu lanjut ke yang kedua yaitu implementasi queue. Di sini ketentuannya adalah data yang disimpan itu data mahasiswa yang berisi NIM dan nama. Lalu ada operasi si queue-nya yaitu insert, remove, dan display. Di sini saya membuat 3 kelas juga dengan kelas yang pertama adalah link queue, untuk deklarasi variabel-variabel ada NIM, nama, lalu ada variabel next yaitu untuk pointernya dengan tipenya si kelas itu sendiri link queue. Lalu ada konstruktor
dengan parameter NIM dan nama yang berisi bahwa NIM itu NIM si variabel tadi itu akan sama dengan NIM parameternya atau inputannya, namanya juga sama. Lalu untuk pointernya itu kosong, 0. Lalu kelas yang kedua yaitu kelas Q, di mana kelas Q ini ada variabel front dan rear, di mana front ini adalah bagian depan antriannya dengan tipe link queue, rear juga sama, tipenya link queue, yaitu si bagian belakang atau bagian terakhir dari antrian. Di sini ada konstruktor juga yang isinya itu front sama rear-nya itu kosong, 0. Lalu untuk insertnya, di sini ada parameter sesuai ketentuan tadi, NIM dan nama, lalu ada pembuatan objek link queue dengan nama new link, lalu isinya itu si tadi input dari parameternya, lalu ada kondisi jika rear-nya itu kosong, maka si front dan rear-nya akan diisi dengan objek new link atau yang kita inputkan tadi, lalu di return kalau sesuai, kalau rear-nya kosong. Nah, kalau nggak kosong, maka yang terjadi adalah si pointer dari rear atau rear.next ini akan diisi dengan new link. Rear-nya juga akan sama, rear-nya akan diisi dengan new link atau objek new link tadi. Lalu untuk method remove atau delete item, di sini ada kondisi bahwa jika front atau bagian depannya itu kosong, maka nullnya akan di-return. Nah, kalau enggak, maka yang terjadi di sini ada variabel temp dari link queue, itu disama dengan front. Nah, front-nya ini akan sama dengan pointer dari front, atau front selanjutnya. Nah, jika front-nya itu kosong, maka rear-nya akan ikut kosong. Nah, kalau kondisi ini terpenuhi, maka temp-nya akan di-return. Untuk display queue-nya sama, yaitu ada variabel current yang disama dengan front, bagian depan, lalu ada perulangan. Jika current-nya itu tidak kosong, maka yang terjadi adalah menampilkan si NIM dan nama tadi. Dan akhirnya current itu akan sama dengan pointer dari current-nya sendiri. Lalu di enter. Nah, untuk metode atau app-nya, link queue app-nya, di sini ada pembuatan objek queue dengan nama the queue. Lalu insert-nya sama seperti yang stack tadi, ada 2 kali inputan. Di sini ada 2 item, 2 list, yang ini ada 3 list. Lalu remove-nya ada remove 2 item. Langsung saja. Nah, sesuai ya dengan di modul. Nah, di sini dapat kita lihat kalau di queue atau di antrian, yang terjadi adalah input yang pertama itu berada di atas, lalu input selanjutnya itu di bawahnya. Nah, ini akan sama dengan implementasi dari linked list itu seperti insert last, karena di bagian akhir, di bagian bawah. Lalu untuk penghapusannya ini juga sama, dapat dilihat di sini yang terhapus adalah item yang pertama kali diinputkan atau item yang bagian atas. Nah, di sini dapat dilihat bahwa implementasinya itu sama dengan delete first karena yang terhapus bagian atas. Nah, untuk implementasi queue ini sendiri dapat disimpulkan bahwa ini tuh metodenya itu sesuai ya sama dengan modul kemarin, yaitu FIFO, first in first out. Jadi yang pertama dimasukkan adalah pertama yang dikeluarkan atau pertama yang terhapus, seperti itu. Begitu penjelasan dari saya terkait praktikum 4 tentang linked list, yaitu implementasi stack dan queue-nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.